wabarakatuh. Saya Dinda Hafid Fadila, NIM 0200310221 Prodi PAI, akan membawakan presentasi yang berjudul Studi Agama-Agama. Dosen pengampu Dr. Hasan Mawardi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sejarah dan perkembangan agama-agama. Yang pertama, sejarah studi agama-agama, dan yang kedua, perkembangan agama Islam di dunia. Baiklah, di sini ada sejarah studi agama-agama. Agama adalah satu doktrin dan realitas sosial yang ada pada manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Karena agama ada sejak manusia ada, artinya agama itu seumur dengan usia manusia. Di balik itu, dapat dipahami bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah agama-agama. Begitu juga sebaliknya, sejarah agama-agama adalah sejarah manusia. Sejarah agama-agama adalah sejarah umat manusia dengan aneka ragam tindakan manusia yang terjadi pada masa lalu dengan sandaran doktrin agama. Karena doktrin agama yang mampu membentuk kepribadian umat manusia, maka dalam kenyataannya beragam pengalaman ajaran agama bagi pemeluknya sangat ditentukan oleh pemahaman keagamaannya. Adapun macam-macam agama di Indonesia. Yang pertama ada agama Hindu. Agama Hindu merupakan ajaran yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama pada abad 6 SM. Siddhartha Gautama dilahirkan di sebuah wilayah Lumbini yang saat ini menempati lokasi administratif negara Nepal. Siddhartha Gautama mencapai pencerahan setelah bermeditasi di bawah pohon Bodhi pada usia 35 tahun. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM dan merupakan agama pertama di India dan tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam. Yang kedua ada agama Kristen Protestan. Protestan merupakan sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau demonisasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak nasihat maupun otoritas gereja Katolik. Yang ketiga, agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini pula, Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Yang di sini ada macam-macam gambar tempat peribadatan agama-agama. Yang pertama, agama Hindu. Hindu sebagai agama resmi yang diakui di Indonesia memiliki tempat ibadah yang dikenal dengan nama pura untuk umat Hindu. Sementara sebutan wasi sebagai tempat ibadah agama Hindu dikhususkan untuk pemuka agamanya. Agama Hindu yang tersebar di seluruh Nusantara masuk pada awal tahun Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan prasasti peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Gereja merupakan tempat ibadah bagi agama Kristen Protestan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, gedung gereja berguna untuk membangun relasi antar jemaat dan masyarakat luas.
Gereja sebagai sebuah bangunan atau struktur dibangun dengan tujuan utama untuk memfasilitasi pertemuan. Gereja juga memiliki fungsi sosial dan komunitas yang berperan penting dalam membantu orang lain. Yang ketiga, agama Islam. Simbol tempat beribadah bagi umat Islam ialah masjid. Masjid dalam padanan bahasa Inggris disebut masjid, merupakan tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Kata masjid sendiri berasal dari bahasa Spanyol yakni mezquita. Selain difungsikan sebagai tempat beribadah, masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum muslimin yang timbul dalam masyarakat. Kemudian masjid juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin. Selanjutnya, perkembangan agama Islam di dunia. Yang pertama, perkembangan Islam di Pakistan. Islam masuk di Pakistan pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715 dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Ketika itu, daerah Sind di Pakistan diperintah oleh keluarga Brahmana, kasta dari agama Hindu. Pemerintahan Sind akhirnya dapat ditaklukkan oleh pemerintah Islam di Damaskus ketika Khalifah Walid bin Abdul Malik mengirim pasukan Islam di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Semenjak itu, Sind menjadi provinsi yang diperintah oleh pemerintah Islam dari berbagai dinasti. Silih berganti sehingga banyak orang asli daerah Sind yang memeluk Islam. Yang kedua, perkembangan Islam di Spanyol. Di negeri Spanyol, umat Islam pernah mengalami masa jayanya, yaitu ketika berada di bawah kekuasaan Daulat Bani Umayyah, mulai 713 sampai 1492 Masehi. Banyak peninggalan dari peralatan Islam yang kini masih dapat disaksikan sebagai saksi sejarah. Karena begitu lama hidup yang membentuk kultur Islam, maka sampai sekarang masih membekas pada masyarakat Spanyol meskipun usaha penguburan terhadap seluruh nilai-nilai yang mengandung keislaman terus berlangsung setelah Spanyol jatuh pada naungan Kristiani. Yang ketiga, perkembangan agama Islam di Amerika. Pada seperempat abad ke-19, banyak orang Islam dari berbagai negara datang ke Amerika. Tujuan mereka sama dengan imigran lain, yaitu lari dari keadaan yang tidak mereka inginkan di negerinya, dan dalam rangka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia yang baru. Di antara mereka itu, banyak yang berhasil memelihara identitasnya sebagai Muslim dan membentuk masyarakat yang terbesar di beberapa kota di Amerika Serikat dan Kanada. Tahap selanjutnya, agama Islam masuk ke Amerika dibawa oleh para pedagang sutera yang datang dari berbagai negeri yang tidak jelas asalnya. Di antaranya ada yang bernama Walford Muhammad Walford. Beliau menyebarkan Islam mulai dari tahun 1930 di kalangan masyarakat negro Amerika yang pada waktu itu masih kuat kepercayaannya. Yang keempat, perkembangan Islam di Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Baghdad yang artinya Taman Keadilan ini dibangun oleh berbagai ahli bangunan dari mulai arsitek, seniman, sampai para tukang kayu dan tukang batu serta tukang pahat yang didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah dengan memperkerjakan sekitar 100.000 orang. Kota ini berbentuk bundar dan dikelilingi oleh tembok yang tinggi serta parit yang berfungsi sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Untuk memasuki kota Baghdad dapat melalui 4 pintu, yaitu dari sebelah barat daya melalui pintu Bab al-Kufa, dari sebelah barat laut melalui pintu Bab al-Asyam,
dari sebelah tenggara melalui pintu Bab al-Basrah, dari sebelah timur laut melalui pintu Bab al-Khurasan. Di antara gerbang dibagi 28 menara sebagai tempat pengawal negara. Di antara pintu gerbang dibangun suatu istana peristirahatan yang dihiasi berbagai ukiran indah dan karya seni yang mengagumkan. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.